Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku sekalian, kita dipanggil untuk mengalami pertobatan yang sejati. Namun saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat ada beberapa orang yang tidak menyadari hal itu. Bahkan dapat dikatakan banyak orang yang tidak tahu lagi apa itu dosa. Orang seringkali ada yang bertindak seperti Tuhan, bisa menentukan mana yang baik atau yang buruk bagi dirinya. Dan kita melihat hal itu dalam kenyataan sehari-hari. Kita melihat masih ada banyak peperangan. Orang dengan semenang-menang membunuh orang lain, bahkan jumlahnya ribuan orang. Dan berbagai tindakan kejahatan lainnya yang seringkali membuat situasi menjadi kacau, menjadi hancur dan binasa. Hal ini seringkali direfleksikan oleh penyanyi zaman dulu, yaitu ada penyanyi Ebit G. Ade dalam lagunya Berita Terhadap Kawan. Salah satu syairnya berbunyi, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini menunjukkan bahwa seringkali orang bangga akan dosa-dosa. Melakukan kesalahan bukannya bertobat tetapi justru bangga. Hal inilah yang harus kita perangi di dalam kehidupan kita. Ketika kita memasuki masa Prapaskah, kita diajak untuk mau masuk ke dalam cinta kasih Allah di dalam pertobatan yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, hal itu kita tunjukkan dengan menerima tanda abu atau debu. Ya. Abu menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang sifatnya sementara, terbatas. Dikatakan, ingatlah engkau adalah debu dan akan menjadi debu. Ini mengingatkan kita bahwa kita adalah ciptaan Allah yang terbatas. Ciptaan Allah yang sungguh dibatasi dengan waktu di dunia ini. Dan Tuhan Allah lah yang menjadi penguasa. Dialah sang pencipta kita. Dialah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Maka kita disadarkan akan keterbatasan kita. Kita diingatkan akan bahwa kita adalah manusia yang lemah, membutuhkan kuasa Tuhan sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk meninggalkan keangkuhan kita, kesombongan kita. Dan kita diajak seperti bencana yang terbuat dari tanah liat, yang mau dibentuk oleh Tuhan. Tanah liat adalah suatu bahan yang bisa dibentuk dengan macam-macam bentuk. Begitu juga saudara-saudara yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini kita mau dibentuk oleh Tuhan sendiri. Dikatakan nanti di dalam penerimaan abu, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini berarti saudara-saudara yang terkasih, kita diajak untuk meninggalkan sikap manusia yang lama, yang dipenuhi dengan dosa, menuju kepada sikap manusia yang baru. Kita mau dibentuk oleh Tuhan, menjadi ciptaannya yang baru. Manusia
Ciptaan baru adalah manusia yang sudah ditebus oleh kuasa Yesus. Yesus yang disalib mencurahkan darahnya untuk apa? Untuk menyucikan dosa-dosa kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang ditebus, orang-orang yang disucikan, orang-orang yang dikuduskannya. Itulah saudara-saudari yang terkasih, manusia yang baru yang senantiasa digelurakan di dalam diri kita melalui masa Prapaskah. Maka saudara-saudari yang terkasih, berbagai wujud pertobatan sejati dapat kita laksanakan. Yang pertama tentu saja dengan doa. D-O-A. Ini singkatan ya. D itu dicintai. O berarti oleh. A itu oleh Allah. Kalau kita berdoa berarti kita masuk di dalam relasi cinta dengan Allah. Kita membiarkan diri dikasihi, dicintai Allah dengan keberadaan kita. Kita sadar bahwa kita manusia yang terbatas. Kita sadar ada kuasa Allah yang lebih tinggi, lebih kuasa daripada kita, yaitu Allah sendiri. Maka kalau kita berdoa, berarti kita masuk dalam relasi cinta. Kita masuk sebagai orang-orang yang dicintai Allah, dikasih Allah. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk mempersembahkan waktu untuk Tuhan. Bukan waktu sisa, tetapi waktu yang kusuk. Seperti kalau kita ke gereja, berarti kita menyediakan waktu untuk Tuhan. Jadi kalau kita sudah masuk ke gereja, itu relasi kita adalah relasi kepada Tuhan sendiri. Maka kita diajak supaya tidak ngobrol sana-sini. Kalau kita ngobrol sana-sini, itu akan mengganggu yang lain yang memusatkan hati kepada Allah. Kalau kita ingin ngobrol ya sudah, saya keluar dulu, saya ngobrol di luar. Tetapi kalau kita sudah ke gereja, pusatkanlah hatimu kepada Allah. Karena kita masuk dalam relasi dengan Allah. Dan Allah lah yang akan memampukan kita melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya relasi yang dekat dengan Allah, maka kita dapat mengampuni orang lain. Kalau kita sungguh berdoa dengan kusuk, kita dapat memaafkan orang lain. Karena relasi dengan Allah itulah yang akan memampukan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau relasi dengan Allah sungguh akrab, sungguh kusuk, maka itu akan menyembuhkan relasi kita dengan orang lain. Seringkali relasi kita dengan orang lain, seringkali kita masih ada marah, masih ada jengkel, masih ada tidak mau mengampuni. Maka saudara-saudara terkasih, kalau kita punya sungguh-sungguh relasi dengan Allah di dalam doa, kita akan dimampukan oleh Tuhan sendiri. Kemudian saudara-saudara terkasih, kita diajak sebagai wujud pertobatan kita, yaitu dengan puasa dan pantang. Puasa dan pantang bagi kita bukan sekedar hal fisik, tetapi yang mau dicapai adalah peningkatan kemanusiaan kita. Dengan puasa berarti kita mengendalikan diri dari kecenderungan kita yang rakus dan serakah. Kalau dengan puasa berarti kita, oh ya, saya harus menjadi manusia yang tidak serakah, tidak rakus, bersyukur dengan apa yang ada. Kita dapat mengendalikan diri kita. Dan dengan pantang saudara-saudara yang terkasih, kita diajak untuk bisa berjarak dengan benda-benda atau barang-barang duniawi. Kita bisa tidak dikuasai oleh benda-benda rohani. Maka saudara-saudara yang terkasih, pilihlah pantang yang sungguh menantang. Misalnya saja, wah, saya hari-hari saya
dikuasai oleh HP saja, oleh berita-berita ini itu, sehingga itu menyita waktu saya sepanjang hari. Maka dengan pantang saya harus bisa memilah mana waktu yang tepat untuk melihat HP, mana waktu yang tepat untuk bersosialisasi dengan orang lain. Maka kita tidak diperbudak oleh gadget, kita tidak diperbudak oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Kita menjadi manusia yang bebas, kita menjadi manusia yang tidak dikuasai oleh barang-barang duniawi. Itulah yang menuju pembebasan, yaitu kita dibebaskan dengan pantang dan puasa. Dan akhirnya pantang dan puasa kita menuju kemampuan kita untuk mau berkarya amal bagi orang atau sesama kita. Dengan puasa dan pantang kita mampu untuk berkontribusi membantu orang lain yang menderita dan kekurangan. Kalau APP dikumpulkan bukan APP secara mendadak, hasil dadakan, tetapi APP yang kita kumpulkan merupakan suatu perjuangan tiap hari melalui puasa dan pantang yang kita lakukan. Dan itu, saudara-saudara yang terkasih, merupakan persembahan kepada Tuhan. Karena puasa yang sejati, pantang yang sejati, doa yang sejati, pertama-tama kita persembahkan kepada Allah yang tersembunyi. Kepada Allah, bukan mencari pujian orang, tetapi hanya kepada Allah. Dialah yang akan membalas kita, karena Dia Maha Tahu, Maha Hadir. Di dalam melakukan masa pertobatan, kita lakukan dengan penuh sukacita, dan kita lakukan demi kemuliaan Allah, dan bukan mencari pujian orang. Beli bubur harganya murah, di waktu pagi enaknya dinikmati. Kita bersyukur di masa prapaskah, mari masuki pertobatan sejati. Tuhan memberkati kita semuanya.